RPG adalah sebuah genre game yang sudah sangat familiar, yang dimana kalian mengendalikan sebuah karakter, nge-quest, fokus story, dan bahkan upgrade karakter. Selain itu, game ini biasanya sih juga menawarkan boss battle dan bahkan PvP arena lawan player lainnya. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja dah. Inilah 5 game RPG terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Solo Leveling, sebuah game pertama yang diadaptasi dari manhwa atau komik Korea dari judul yang sama, yakni Solo Leveling, yang dikarang oleh Jugong. Game ini menceritakan petualangan dari cerita aslinya, yang dimana kalian bakal berpetualang dari hunter terlemah di posisi paling bawah hingga menjadi hunter terkuat di dunia. Bahkan ntar pasalnya, musuhnya juga sama loh dengan cerita aslinya. Dalam game, ntar kalian bakal bermain menjadi Jinwoo dan juga karakter-karakter lainnya, yang dimana ntar karakter lainnya bisa kalian dapat dari gacha ataupun reward. Selain karakter, game ini juga memiliki beragam weapon yang juga bisa kalian gacha tentunya. Ntar kalian bisa pilih weapon yang kalian suka, plus bisa semacam ganti job gitu loh. Dalam game, kalian bisa membentuk tim beranggota 3 hunter, yang dimana dalam gameplaynya bisa switch karakter juga. Dari gameplay, game ini mengusung gameplay action RPG yang berfokus pada mekanisme hack and slash, yang dimana ini game tidak berbasis open world, tetapi bergaya dungeon, dimana player bisa melawan monster dan mendapatkan beragam item. Tak hanya dungeon, pasalnya dalam game ini, kalian juga bisa lawan bossnya juga loh. Ada banyak boss yang dapat kalian taklukkan nantinya. Soal grafik dan juga efek skill, game ini mah udah keren banget sih. Plus dengan sistem combat yang serba cepat demi merakit combo-combo. Kingdom the Blood, sebuah game action RPG hack and slash yang dimana diadaptasi dari serial movie Korea dari serial Netflix yang berjudul Kingdom. Sama seperti movie-nya, game ini memiliki cerita yang dimana kerajaan yang diserang oleh wabah zombie. Jadi kalian sebagai tokoh utama harus memberantas zombie-zombie tersebut. Ntar pas setiap stage-nya kelar, kalian bisa pilih salah satu dari skill up gitu loh. Oh iya, pada awal game, kalian bisa pilih karakternya juga nantinya. Kalian bisa pilih Lee Cheng untuk kalian yang suka gaya bertarung swordman. Dan juga ada Ashin, si pemanah. Ntar karakternya bisa kalian kostumisasi juga, tekstur tubuh, bahkan pakaiannya. Game ini memiliki latar era Joseon di Korea, yang keadaannya saat itu dikuasai oleh zombie. Game ini menggunakan settingan tradisional ya. Ya ala-ala Korea zaman dulu gitu. Kerajaan bahkan menggunakan pakaian tradisional. Game ini memiliki beragam mode seperti story yang dimana terinspirasi dari seri aslinya, yang dimana kalian akan terus menghadapi musuh-musuh yang tangguh. Lalu ada juga mode raid yang dimana bisa kerjasama dengan tim untuk mengalahkan bos gitu. Terus bahkan memiliki mode PvP loh. Ya, game ini memberikan pengalaman gameplay yang kaya dengan elemen tradisionalnya gitu. Korea banget sumpah dah. Soal grafik, game ini menampilkan grafik seperti visual sejarah gitu ya. Dark gitulah, tapi bagus loh, seriusan. Bahkan efek-efek skillnya. Terus ada seperti bercak-bercak darah gitu pas combatnya. Keren sih. Fairy Tail, sebuah game yang diadaptasi dari serial anime, yakni Fairy Tail, yang dikarang oleh Hiro Mashima, yang dimana game ini akan menciptakan kembali adegan-adegan di animenya. Pastinya dong, menghadirkan gameplay yang menarik, terutama untuk kalian penggemar animenya, yang dimana kalian bisa memainkan karakter favorit kalian dalam gamenya. Ini merupakan game action RPG yang dimana menampilkan beta 3D dengan gameplay yang strategis, yang dimana pasalnya kalian akan mendaki menara surga, mengalahkan musuh yang kuat di setiap floornya, dan ujian-ujian yang menantang lainnya. Ntar kalian bisa membentuk tim yang terdiri dari 3 karakter, yang dimana karakter ini juga bisa kalian dapatkan dari sistem gacha. Kalau nggak salah pasalnya ada 40 penyihir dari anime tersebut yang dapat kalian koleksi. Ntar pasti diupdate lagi sih makin banyak. Ntar di battlenya kalian bisa switch karakter juga loh, buat meneruskan combo-combo. Selain konten PvE memburu dungeon, pasalnya game ini juga menghadirkan konten PvP yang dimana kalian bisa bertarung dengan player lainnya. Bahkan ntar pada mode story, bakal ada juga yang namanya boss battle yang dapat kalian jumpai. Power Rangers All Star,
Nah, ini game sih bakal membawa kalian untuk merasakan nostalgia. Siapa nih yang dulunya berebut Ranger merah sampai nangis atau berantem sama temennya? Nah, dalam game ini sih kalian bakal kontrol semua Ranger yang kalian dapati. Apakah dari gacha atau sebagainya. Jadi nggak bakalan rebutan lagi sama temen kalian. Tapi sedikit berbeda, game ini menampilkan para Ranger secara mungil. Dengan desain 3D, kalian bakal memberantas monster-monster berbahaya yang mengusik dunia. Itulah tugas Ranger sebagai hero. Ini sih game RPG santai ya. Selain melihat para Ranger menumpas kejahatan, dalam game ini kalian juga bisa memanggil Megazord dong, yang dimana semua Ranger berkumpul untuk mengendalikan robot yang besar. Nostalgia banget ya kan? Dalam game ini memiliki cerita penyihir jahat, yakni Rita Repulsa, bangkit kembali dan menciptakan sebuah portal yang mengakibatkan menyatunya multiverse para Ranger. Monster dari berbagai dunia berkumpul dengan tujuan memusnahkan peradaban manusia. Jelas nasib bumi berada pada tangan hero-hero warna-warni kita. Setiap Ranger dilengkapi dengan kemampuan tersendiri untuk dimanfaatkan dalam battle nantinya. Oh ya, battlenya sih semi auto gitu ya. Ntar kalian bisa klik di sini nih untuk melepaskan skill dari si Rangers. Avalar, sebuah game action RPG yang dimana membawa latar dunia mistik abad pertengahan. Dalam game ini kalian akan menelusuri banyak dungeon-dungeon yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk mistos dan rahasia kuno. Antar dalam game ini kalian bisa membentuk 3 party yang dimana antar ketiga battlenya kalian bisa switch karakternya. Setiap karakter dalam game pastinya memiliki skill yang berbeda-beda yang bermanfaat dalam pertempuran. Untuk gameplaynya sih, pasalnya game ini memiliki beragam chapter yang tersedia, yang dimana bisa melawan musuh, bahkan ada bossnya juga loh, yang dapat kalian lawan nantinya. Sembari memberantas musuh-musuh, kalian juga bisa upgrade karakter kalian biar lebih OP lagi. Nah, game ini membawa sistem kamera top down, dan walaupun begitu, game ini memiliki grafik yang bagus loh, rasanya seru aja gitu. Catch me